Halo Sobat Medis Web, kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang mungkin belum banyak yang tahu, yaitu kanker nasofaring. Nama penyakitnya mungkin agak rumit, tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya dengan bahasa santai dan mudah dipahami. Yuk, simak informasinya lebih lanjut. Apa itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring adalah jenis kanker yang muncul di daerah nasofaring, yaitu bagian atas tenggorokan dan belakang hidung. Jadi, bayangin aja, di tenggorokan dan hidung kita ini ada bagian yang disebut nasofaring. Nah, disitulah kanker ini nongkrong. Kanker nasofaring memang jarang terjadi, tapi jangan remehkan, karena dia bisa berkembang dengan cepat dan bikin masalah serius. Kenapa bisa terjadi kanker nasofaring? Penyebab pasti kanker nasofaring belum sepenuhnya dipahami, tapi para ahli udah nemu beberapa faktor yang bikin dia suka muncul. Pertama, ada hubungannya sama virus yang namanya Epstein-Barr, alias EBV. Ini adalah virus yang suka bikin kanker di nasofaring kita. Dan faktanya, ternyata sebagian besar orang udah terinfeksi EBV, tapi untungnya, enggak semuanya bakal kena kanker ini. Ada juga faktor risiko lain, misalnya kalau ada riwayat keluarga yang pernah kena kanker nasofaring, maka risiko kita ikut naik juga. Selain itu, umur juga bisa jadi peran, biasanya lebih sering menyerang orang-orang yang udah di atas 40 tahun. Tapi, buat kamu yang masih muda, jangan santai-santai juga, tetap harus waspada. Apa gejala dan ciri-ciri kanker nasofaring? Gejala kanker nasofaring di awal-awal seringkali susah dikenali, soalnya dia sembunyi di belakang hidung dan tenggorokan. Tapi kita nggak boleh cuek-cuek aja, karena ada beberapa tanda dan ciri-ciri yang bisa muncul dan bisa kita amati. Tanda dan gejala kanker nasofaring yang umum terjadi adalah benjolan di leher, mimisan, hidung terus-menerus tersumbat atau pilek, telinga berdengung, tinnitus, atau terasa tidak nyaman, gangguan pendengaran, infeksi telinga yang berulang, sakit kepala, penglihatan kabur, berbayang, atau ganda atau diplopia, sulit membuka mulut, mati rasa di wajah, sakit tenggorokan, sulit menelan atau disfagia. Nah, jika kamu mengalami salah satu atau beberapa gejala di atas, jangan panik dulu. Karena gejala ini juga bisa disebabkan oleh kondisi lain yang lebih ringan. Tapi, kalau kamu sering merasakan beberapa gejalanya, lebih baik periksakan diri ke dokter, biar kita tahu pasti apa yang terjadi. Bagaimana mendeteksi kanker nasofaring? Memang penting banget buat mendeteksi kanker nasofaring sejak dini biar bisa diobati dengan lebih efektif. Biasanya, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan kondisi kita. Pertama, pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa area hidung, tenggorokan, dan leher untuk mencari tanda-tanda kanker. Endoskopi. Melalui pemeriksaan ini, dokter akan masukin alat endoskopi ke hidung kita untuk langsung lihat kondisi nasofaring dan ambil sampel jaringan, biopsi, jika ada yang mencurigakan. Pemindaian imaging. CT scan, MRI, atau PET scan bisa membantu melihat gambaran lebih jelas tentang kanker dan apakah sudah menyebar ke bagian tubuh lain. Pemeriksaan laboratorium. Tes darah dan uji lainnya juga bisa membantu dokter dalam mendiagnosis dan menilai tingkat keparahan kanker. Bagaimana pengobatannya? Kalau ternyata kita emang kena kanker nasofaring, jangan panik dulu. Saat ini udah ada banyak metode pengobatan yang bisa dipilih, tergantung dari tahap perkembangan kankernya. Berikut beberapa terapi kanker nasofaring. Radioterapi. Terapi ini menggunakan sinar X atau partikel energi tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker di nasofaring. Tergantung dari tingkat keparahan, radioterapi bisa jadi pilihan utama pengobatan. Kemoterapi. Sesuai dengan namanya, pengobatan ini menggunakan obat-obatan khusus yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Biasanya kemoterapi digunakan bersamaan dengan radioterapi atau sebelum atau setelah operasi. Terapi target. Terapi ini bekerja dengan menargetkan sel-sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Operasi. Kalau kanker masih dalam tahap awal dan belum menyebar, dokter bisa melakukan operasi untuk mengangkat tumor dan jaringan yang terkena kanker. Ingat, setiap kasus kanker nasofaring bisa berbeda-beda, jadi dokter akan menentukan metode pengobatan terbaik sesuai dengan kondisi kita. Pencegahan dan hidup sehat.
Meskipun belum ada cara pasti untuk mencegah kanker nasofaring, tapi kita tetap bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risikonya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Vaksinasi. Kalau ada vaksin untuk mencegah virus EBV, jangan ragu untuk vaksinasi. Vaksin bisa membantu mencegah infeksi dan mengurangi risiko kanker nasofaring. Hindari paparan zat berbahaya. Upayakan untuk mengurangi paparan terhadap zat-zat kimia berbahaya, seperti formaldehida dan asap kayu. Gaya hidup sehat. Jaga pola makan yang seimbang, rutin berolahraga, dan hindari kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol berlebihan. Ini semua bisa membantu menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Kesimpulannya, kanker nasofaring memang bisa jadi penyusup tak terlihat yang mengejutkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan lebih mengenali gejala dan faktor risiko, serta menjalani pemeriksaan secara rutin, kita bisa mendeteksi kanker nasofaring sejak dini. Pengobatan yang tepat dan hidup sehat juga akan menjadi kunci untuk menghadapi kanker ini dengan lebih baik. Ingat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter terpercaya jika kamu merasa ada yang aneh dengan kondisi kesehatanmu. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan.